Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Pada minggu ini kita belajar sejarah Islam tentang sebab dan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib: pertama, adanya ancaman, tekanan, dan penindasan dari kaum Quraisy. Yang kedua, jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat Yathrib terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Yang ketiga, kedatangan Nabi Muhammad SAW yang dinanti oleh penduduk Yathrib. Yang keempat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Yathrib. Hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana kedatangan sekelompok penduduk Yathrib atau Madinah yang menyatakan masuk Islam membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap kaum muslimin di Makkah, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Umar bin Khattab untuk berangkat ke Yathrib. Namun tidak seorang pun yang berani menghadang kepergian rombongan Umar dan kaum muslimin. Penduduk Yathrib menyambut baik dan memberikan penghormatan atas kedatangan kaum muslimin di Yathrib. Kabar tersebut membuat geram para pembesar kafir Quraisy. Selanjutnya, kafir Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk memberikan reaksi atas rencana hijrah Nabi Muhammad SAW. Dari hasil pertemuan diputuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai usaha untuk menghentikan dakwah dan bertambahnya umat Islam. Pada malam pengempungan rumah Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abu Thalib dua hal. Pertama, agar Ali tidur berbaring di tempat tidur Nabi. Dua, agar Ali menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW kepada para pemiliknya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-12 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW membaca doa yang tercantum dalam surah Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW keluar rumah tanpa diketahui oleh kafir Quraisy. Selanjutnya pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah menyiapkan dua tunggangan atau kendaraan untuk perjalanan hijrah. Abu Bakar As-Siddiq juga menyewa Abdullah bin Uraikid al-Laisi untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Keesokan harinya, kafir Quraisy tidak tinggal diam melihat Nabi Muhammad SAW lolos dari kepungan. Mereka mengejar dari segala penjuru arah. Nabi Muhammad SAW memilih untuk menghindari kejaran kafir Quraisy dengan cara bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari bersama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraikid al-Laisi memulai perjalanan menuju Madinah. Kemudian kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah, siapa saja yang dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya Abu Bakar kepada kami hidup atau mati, kepadanya akan diberi hadiah yang bernilai besar. Bangkitlah Suraqah bin Ja'syam mencari dan mengejar Nabi Muhammad. Setelah Suraqah bin Ja'syam menyusul dan mendapati Nabi Muhammad SAW di perjalanan, Suraqah tidak kuasa lagi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pergi ke Mekah dengan berpura-pura tidak menemukan seseorang pun. Sesampai di Kuba, Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Kuba dan diabadikan dalam Al-Quran dengan nama Masjid At-Taqwa. Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal
sehingga kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Yasrib. Rombongan Nabi Muhammad SAW disambut dengan salat Badar yang artinya bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah perbukitan. Selanjutnya, kota Yasrib diubah namanya setelah Nabi Muhammad SAW dan penduduk Makkah hijrah menjadi Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Demikian materi sejarah Islam pada minggu ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.